Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Rahmat dari jurusan Kesejahteraan Sosial Universitas Bengkulu, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, jadi teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan sedikit bercerita ya, dan sharing-sharing juga, dan teman-teman nanti bisa berkomentar di kolom komentar mengenai pengalaman teman-teman terkait praktikum makro, yang mana praktikum makro adalah suatu praktikum yang spesial ya dalam jurusan kesejahteraan sosial, karena dalam praktikum kali ini kita dituntut langsung untuk terjun ke dalam masyarakat ya, dan mencari tahu permasalahan dan juga menemukan potensi yang ada pada masyarakat tersebut. Dan juga nantinya dalam video ini sudah insya Allah saya runturkan bagaimana struktur ataupun urutan dalam proses praktikum makro itu sendiri, mulai dari pembekalan sampai dengan terminasi, evaluasi dan sebagainya. So, stay tune, ikuti terus videonya. Halo teman-teman, masih sama saya nih Aldi, dan tadi saya sudah sedikit bercerita mengenai praktikum makro itu apa dan spesialnya praktikum makro dalam jurusan kesejahteraan sosial. Dan juga saya pertama kali secara mekanismenya adalah itu praktikan seperti saya yang notabene masih pemula ya, adalah diberikan pembekalan terlebih dahulu, dan pembekalan itu kami laksanakan pada tanggal 27 Maret ya. Pada saat itu walaupun dalam keadaan masih pandemi COVID-19 seperti ini, pembekalannya dilaksanakan secara online, dan itu serta diikuti oleh mahasiswa yang ada di Universitas Bengkulu. Dan pembekalan pada saat itu dilaksanakan secara daring ya, melalui via Zoom, dan di sana juga walaupun dalam kondisi daring tidak mengurangi rasa semangat kami untuk praktikum makro, dan juga kami diskusi dengan para pemateri serta mendapatkan ilmu-ilmu serta tips-tips yang bermanfaat pada saat di lapangan seperti itu. Salah satunya ada Mbak Hilda, itu fokusnya pada masalah anak dan lansia. Jadi teman-teman praktikum makro yang lainnya yang memang notabene nanti praktikumnya itu mengambil bagian lansia dan anak-anak, bisa referensinya Mbak Hilda. Dan ada juga Mbak Mei ya, Peksos juga, itu profesional semua pematerinya pada saat itu, bercerita mengenai perempuan dan lingkungan. Jadi teman-teman yang pengambil spesialis ataupun concernnya ke perempuan dan lingkungan, pasti referensinya adalah Mbak Mei itu. Dan ada lagi Bang Dedi, pada saat itu bercerita mengenai bagaimana nabzah ataupun dan sebagainya seperti itu. Jadi tahap awal adalah, yang pertama adalah pembekalan. Oke teman-teman, setelah pembekalan dilaksanakan dan kami mendapatkan ilmu serta tips yang bermanfaat daripada pemateri yang tentunya sudah profesional dalam bidang ini, selanjutnya adalah praktikan seperti saya, khususnya adalah studi literatur. Kami membaca buku ataupun literatur yang bisa mendukung ataupun menambah wawasan kami sebelum kami nantinya terjun benar-benar teman-teman. Setelah kami mendapatkan pembekalan daripada pemateri yang profesional dalam bidang hal ini dan juga membaca studi literatur dari buku maupun jurnal, selanjutnya kami langsung mencari lokasi praktikum. Dan kebetulan saya dan beberapa teman lainnya itu mendapatkan lokasi praktikumnya di daerah pesisir pantai, karena menurut kami potensi di Provinsi Bengkulu ini adalah salah satunya wilayah pesisir, dan juga masih terdapat beberapa masalah yang harusnya bisa kami analisis, dan kami berusaha berkontribusi untuk setidaknya berperan mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya teman-teman adalah kami langsung membawakan informan consent ataupun tanda tangan kontak awal ya kepada ketua RW dan juga ketua RT, dan menyampaikan maksud kami serta menerapkan langsung ilmu-ilmu yang telah kami dapatkan dari kampus, seperti dasar-dasar komunikasi, small talk, bagaimana smiling voice dan sebagainya, sehingga kami bisa menyampaikan apa maksud dan tujuan kami, dan mereka bisa menerima maksud dan tujuan kami dengan terbuka ataupun welcome.
menerapkan transekual ya, dengan mengelilingi RT tersebut, wilayah praktikum kami, dan tentunya langsung mencari titik permasalahan pada daerah tersebut. Tentunya beberapa kali dilaksanakan dan juga dalam rangka pengakraban terhadap warga setempat. Selanjutnya adalah setelah kami observasi transekual mendekat kepada masyarakat yang ada di lokasi praktikum, selanjutnya adalah asesmen. Tentu bagian ini adalah bagian yang benar-benar penting ya dalam praktikum makro, karena dalam bagian asesmen inilah kami dapat mengenali masalah apa yang terjadi pada wilayah praktikum tersebut dan juga menemukan potensi yang ada di daerah tersebut sehingga bisa menutupi masalah yang ada pada daerah tersebut. Dan dari beberapa kali asesmen, dari 5 kali pertemuan ya asesmen bersama saya dan teman-teman langsung, itu menggunakan MAP, metode asesmen partisipatoris, dan juga asesmen door to door. Dalam hal ini kami belum bisa melaksanakan FGD karena situasi pandemi COVID-19 dan juga sulit untuk mengumpulkan warganya. Jadi kami menerapkan dan insya Allah metode ini juga efektif seperti itu. Dan kami mendapatkan beberapa masalah yang setelah dianalisis menggunakan metode SWOT ya, analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threats, dan juga kami langsung menerapkan bagaimana langsung ke asesmen tersebut dan menemukan masalah yang ada pada daerah tersebut seperti masalah lingkungan, kemudian masalah sex education, dan juga beberapa masalah perkawinan usia anak ataupun usia dini seperti itu. Secara ringkas saja ya teman-teman, setelah melaksanakan asesmen dan mendapatkan beberapa masalah serta potensi yang bisa menutupi masalah tersebut, saya dan teman-teman tentunya langsung melaksanakan rencana intervensi, yang mana terdapat permasalahan utamanya adalah banyaknya pernikahan usia remaja pada daerah tersebut yang mengakibatkan nanti terjadi lingkaran setan ataupun lingkaran kemiskinan karena mereka belum siap secara finansial, ekonomi, dan juga belum siap secara sistem reproduksi, yang itu dapat mengakibatkan resiko kematian ibunya tinggi. Serta itulah yang menjadi titik permasalahan utama yang saya angkat dalam praktikum kali ini adalah masih banyak terjadi perkawinan usia remaja yang padahal belum siap di lokasi tersebut. Permasalahan utama setelah dianalisis datanya dan juga kami langsung melaksanakan rencana intervensi bersama teman-teman praktikan yang lain, langsung mempersiapkan beberapa hal yang perlu dipersiapkan seperti pemateri. Yang pertama mengenai spesialis masalah dari masing-masing sub bagian dari kami. Yang kedua adalah menentukan lokasi terjadinya intervensi itu. Dan yang ketiga adalah memberitahukan ataupun mengkonfirmasi kepada dosen terkait. Dalam hal ini adalah pembimbing kami ya Ibu Rosi, di dalam yang menjadi brokernya pada saat itu adalah Abel, komki kami, dan juga kami langsung menghubungi warga setempat dengan melalui door to door ataupun langsung ke rumah, dan juga kami juga memberikan undangan secara langsung kepada mereka untuk bisa menghadiri intervensi ataupun sosialisasi mengenai permasalahan yang kami angkat. Kemudian terjadilah proses intervensi ya teman-teman, seperti yang kita saksikan dari video sebelumnya. Itu kami melaksanakan intervensinya di balai desa tersebut ataupun di balai kelurahan tersebut dengan sudah izin dan juga tentunya mendatangkan pemateri yang profesional di bidangnya dengan tujuan jangan sampai malpraktek ya, karena hal ini sifatnya adalah substansial ataupun esensial juga mengenai bagaimana usia pernikahan, apa saja yang mesti dipersiapkan, dan juga sex education kepada anak-anak. Dan tentunya sesudah melaksanakan hal tersebut, kami juga melaksanakan semacam survei ya, survei pengetahuan kepada anak-anak warga setempat dan juga kepada orang tuanya mengenai apa saja yang mesti dipersiapkan, dan terutama remajanya ya, remajanya kami edukasi bagaimana apa saja yang mesti dipersiapkan sebelum menikah, aspek-aspeknya, dan bagaimana gambaran setelah menikah seperti itu.
itulah teman-teman beberapa progres yang telah saya laksanakan dan teman-teman praktikan lain dalam praktikum makro kali ini. Tentunya dalam praktikum kali ini banyak sekali pengalaman yang kami dapatkan dan juga ilmu yang bermanfaat serta bimbingan dari dosen, kemudian dari dosen pembimbing dan sebagainya, serta dari senior-senior yang telah membagikan pengalamannya. Dan itulah hasilnya teman-teman. Dari hasil intervensi itu insya Allah kami sudah berjuang ya, berkontribusi untuk memberikan pemahaman kepada para remaja, khususnya remaja dan anak mengenai sex education dan apa saja yang mesti dipersiapkan sebelum menikah. Insya Allah hal tersebut juga bisa bermanfaat dan berkontribusi dalam bidang keilmuan dan menjauhkan mereka dari kemiskinan seperti itu. Dan juga setelah melakukan banyak hal, tentunya kami dalam tahapan selanjutnya adalah melaksanakan evaluasi. Apa saja yang mesti kami evaluasi dari hal-hal ataupun kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan sebelumnya. Dari hasil itu tentunya nanti bakal jadi tulisan ataupun catatan-catatan kecil yang nantinya akan kami teruskan kepada adik-adik kami yang akan melaksanakan praktikum makro. Dan terakhir adalah terminasi. Setelah proses panjang ya, 1 bulan ataupun 2 bulan lebih ya, kami melaksanakan praktikum makro di wilayah pesisir pantai, sampai pada akhirnya adalah masa terminasi ataupun pemutusan hubungan kontrak dengan pihak ketua RT dan ketua RW. Sekalian kami perpamitan kepada warga bahwasanya kami praktikum makro di sini sudah selesai dan insya Allah berterima kasih sebesar-besarnya kepada mereka semua. Dan akhirnya kami akan menuliskan laporan akhir praktikum yang insya Allah komprehensif dan lengkap juga tentunya. Di sana akan ada catatan-catatan dan nanti dikoreksi oleh dosen, serta akan ada ujian langsung nanti dari dosen mengenai bagaimana praktikum kami, dan tentunya kami akan mendapatkan ilmu yang lebih lagi dan wawasan yang bertambah juga dalam rangka mendapatkan gelar sarjana S1 Kesehatan Sosial dan menjadi peksos yang profesional. Sekian, terima kasih dan teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.